Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik anak-anak semuanya, sabahul khair. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar materi PAI. Dan sebelumnya mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelumnya kita akan ketahui kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini. Kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat ke-32 dan surat An-Nur ayat kedua, yakni tentang larangan melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat kita sebagai manusia. Kemudian anak-anak, kita akan mengetahui juga tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan makna dari surat Al-Isra dan surat An-Nur tadi ya, tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang berikutnya kita akan menganalisis kedua surat tersebut. Adapun untuk materi pembelajaran anak-anak hari ini kita akan belajar yakni tentang makna dari pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang berikutnya kita akan mengetahui hukum zina, dalil tentang zina, macam-macam zina dan hukumannya, dampak negatif dari perbuatan zina, kemudian aktivitas yang menghindarkan diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anak yang Bapak hormati dan Bapak sayangi, terlebih dahulu kita akan ketahui surat yang kita maksud, yakni surat Al-Isra ayat ke-32. Kita baca bersama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Baik anak-anak, ini ayat menjelaskan tentang larangan Allah untuk mendekati perbuatan yang mengarah kita melakukan zina. Jadi mendekati perbuatannya saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Adapun untuk surat An-Nur ayat kedua, yakni az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina atau orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikan hukuman oleh Allah, yakni didera ya sebanyak 100 kali dera masing-masing pelaku itu ya, laki-laki dan perempuan hukumannya sama, didera sampai 100 kali. Coba perhatikan, kita amati gambar berikut ini anak-anak. Ini kira-kira gambar apa ya? Baik. Iya, dan berikutnya ini. Nanti silakan diamati anak-anak gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ini tentunya anak-anak bisa mengamati sendiri ya. Gambar pertama tentang apa? Yaitu tentang pergaulan bebas ya. Kemudian yang kedua juga adalah pergaulan bebas. Yang ketiga juga seperti itu, dan yang keempat juga seperti itu. Kemudian akibatnya gambar yang tengah itu terjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah, yakni zina itu ya. Masih berseragam sekolah, akan tetapi gambarnya adalah sedang dalam keadaan hamil ya, naudzubillah. Baik anak-anak, berikutnya kita akan ketahui pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas?
Pergaulan bebas yakni pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Tentunya anak-anak, agama dihadirkan kepada manusia dalam rangka untuk mengatur kehidupannya, ya, tentunya agar kehidupannya selamat dunia dan akhirat. Kemudian apa itu zina, anak-anak? Zina itu adalah hubungan layaknya suami istri, akan tetapi tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Baik, berikutnya hukum zina. Anak-anak, dalam Al-Quran sangat tegas tadi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati zina. Ya, mendekati saja sudah dilarang, ya, apalagi melakukan zina. Hukumnya haram mutlak. Ya, karena zina itu termasuk dosa besar dan termasuk wasa asabila, perbuatan yang keji, hina dan sangat buruk. Baik, anak-anak, berikutnya macam zina. Yang pertama ada yang namanya zina muhsan. Zina muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah menikah. Jadi orang yang sudah pernikah kemudian dia melakukan hubungan dengan orang lain di luar pernikahan. Jadi statusnya sudah menikah. Ya, hukumannya sangat berat, dirajam, ya, sampai mati. Kemudian yang berikutnya anak-anak, zina ghairu muhsan. Ghairu muhsan ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah tapi melakukan zina, ya, di luar ikatan pernikahan. Baik, anak-anak, tentunya larangan, ya, semua larangan yang Allah larang tentunya akan membawa dampak negatif. Yang pertama, pelaku zina akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Berikutnya nasab menjadi tidak jelas, ya, karena di luar hukum yang sah. Kemudian anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Jadi tidak bisa anak yang hasil zina kemudian binnya atau bapaknya fulan, ya, karena tidak sah. Kemudian anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Dan dampak negatif berikutnya anak-anak menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, ya, seperti misalnya AIDS. Kita akan ketahui selanjutnya amalan-amalan atau aktivitas yang insya Allah bisa menghindarkan diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama tentunya anak-anak, kita harus menutup aurat, ya, yang rapi dan sopan, ya, supaya tidak mengundang syahwat dari orang yang melihat kita. Kemudian memilih pergaulan atau teman pergaulan yang soleh, ya, jadi tidak asal memilih teman, karena kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh teman kita. Berikutnya menghindari tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina, ya. Berikutnya menghindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Contohnya apa? Seperti pacaran, ya, berduaan, suami istri lawan jenis, kemudian berciuman, berpelukan dengan lawan jenis. Berikutnya menonton tayangan media yang mengandung pornografi atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi, atau kita melakukan atau mengisi waktu kita dengan berbagai kegiatan yang positif, ya, seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis pengajian, dan aktif dalam organisasi remaja masjid atau organisasi apapun selama tidak dilarang oleh pemerintah. Dan berikutnya anak-anak memperbanyak mengingat Allah, ya, dengan zikir, dengan tadarus Al-Quran, dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Surat Al-Isra membicarakan tentang larangan melakukan atau mendekati perbuatan zina, ya. Kemudian zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Nah, kemudian perbuatan mendekatkan zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya
terdorong melakukan zina. Berikutnya, anak-anak, pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma masyarakat maupun agama. Ya, sedangkan surat An-Nur ayat kedua ini menjelaskan tentang hukuman dari orang yang melakukan perbuatan zina. Berikutnya ada dua macam zina, anak-anak. Zina dibagi menjadi zina muhsan dan khairu muhsan. Muhsan itu adalah mereka yang melakukan perbuatan zina yang sudah pernah menikah. Kemudian khairu muhsan adalah pelakunya belum pernah melakukan pernikahan. Demikian mungkin anak-anak, selanjutnya nanti Bapak akan berikan evaluasi ya, kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema ini. Baik, sebelum Bapak akhiri, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Nanti kalau tidak bisa langsung bisa melalui WA ya. Nanti akan Bapak jawab pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Pesan terakhir anak-anak sebelum Bapak akhiri dengan salam. Stop free sex right now and forever. Kemudian katakan tidak, say no to free sex ya. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.